warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria, NIM 3419070. Saya mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Nah, di video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Kuswandi selaku dosen pengampu mata kuliah Produksi Penerbitan Pers. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita lihat. Nah, soal yang pertama ini yaitu dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Jenis-jenis berita ini yang pertama ada strike news atau berita langsung yang merupakan berita yang ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Berita langsung ini biasanya terdapat pada halaman depan surat kabar dan biasanya juga menjadi headline atau berita utama. Nah, struktur pada berita langsung pada umumnya mengacu pada struktur piramida terbalik, di mana penulisan berita dimulai dari informasi yang sangat penting, agak penting, dan seterusnya. Bagian paling penting ini diletakkan di awal, bagian kepala atau pada berita alinea pertama. Nah, susunan berita ini dapat mempermudah pembaca dalam membaca berita karena mereka dapat langsung menemukan inti dari berita tersebut. Strike news terbagi menjadi dua macam, yaitu hard news dan soft news. Hard news adalah berita yang penting yang harus segera diberitakan, karena berita ini cepat basi atau bisa dikatakan tidak menarik jika tidak langsung diberitakan. Nah, ciri-ciri dari hard news ini diantaranya adalah bersifat aktual, yakni menjadi perbincangan masyarakat dan sering terjadi. Hard news dikatakan lengkap apabila sudah memenuhi 5W+1H. Nah, kemudian ada soft news, adalah berita ringan yang tidak mengutamakan unsur penting namun berkaitan dengan sesuatu yang menarik. Jenis berita yang kedua ini ada investigative news atau penggalian berita. Investigative news adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari berbagai sumber. Kenapa disebut penggalian berita? Karena wartawan melakukan penggalian berita dari berbagai pihak dan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan dengan bermodalkan dari data mentah atau berita singkat. Kemudian yang ketiga itu ada depth news atau pengembangan berita. Pengembangan berita ini adalah berita yang merupakan bentuk dari pengembangan berita yang sudah pernah muncul. Berita ini bermula dari sebuah berita yang belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjutkan kembali. Kemudian yang terakhir ada feature atau human interest news, merupakan sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya. Feature ini tidak selalu mengikuti rumus 5W+1H. Biasanya feature ini merupakan pengembangan dari sebuah strike news. Soal yang kedua yaitu di tengah disrupsi perkembangan pers lahirlah media online. Nah, bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Teknik dan syarat pendirian pers online dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pers berbunyi, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronik, dan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pers, setiap perusahaan pers harus membentuk badan hukum Indonesia, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai badan hukum seperti apa yang harus dipilih. Tetapi pada ranah praktik, perusahaan pers lebih banyak memilih bentuk badan hukum PT. Antara lain yang diperlukan, yang pertama itu pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, syarat domisili, NPWP, SIUP, dan TDD.
Kemudian izin teknis lainnya dari Departemen Teknis terkait. Jadi untuk mendirikan sebuah media pers online harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu salah satunya berbadan hukum. Selain itu, pelaksanaan kegiatan jurnalistik perusahaan pers juga harus tetap mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Soal yang ketiga yaitu setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi program maupun konten. Menurut Anda bagaimana merancang rubrikasi program atau konten yang baik? Nah, sebelum membuat konten tentu kita harus memahami apa itu rubrikasi dan syaratnya. Nah, rubrikasi sendiri adalah pengelompokan materi tulisan berdasarkan topik agar mempermudah pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Cara merancangnya yaitu dengan menjunjung tinggi visi dan misi serta rancangan konten. Konten yang dirancang harus menarik. Kemudian kenali konsumen media serta kebutuhan dan keinginan. Lalu pertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan kontribusi konten dari penulis non-redaksi. Lalu harus diperhatikan tentang sumber data, narasumber, dan observasi pemahaman terhadap konten. Kemudian kontinuitas dan bentuk konten. Bentuk konten yang menarik dan jelas, tidak membuat judul-judul yang mengandung clickbait agar tidak membuat salah paham serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang terakhir ada suara, teks, foto, video, dan grafis harus dibuat dengan bagus dan semenarik mungkin agar mudah diterima oleh khalayak karena ketertarikannya. Soal yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi media. Kalau menurut saya, konvergensi media yaitu suatu penggabungan antara media lama dengan media baru. Pengintegrasian media-media yang ada untuk kemudian digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media pada umumnya merujuk kepada perkembangan teknologi digital yang dapat dimungkinkan adanya konvergensi jaringan. Nah, contoh dari konvergensi media ini yaitu seperti surat kabar Kompas yang beralih ke media baru dalam bentuk digital, yaitu dalam webnya kompas.com. Jadi yang awalnya suatu bentuk media konvensional dalam format penerbitannya kemudian beralih menjadi format digital yang bisa diakses dengan mudah oleh siapapun dan dimanapun. Nah, kemudian soal yang terakhir, soal yang nomor 5 yaitu dalam mendirikan lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers yaitu perusahaan pers harus membentuk Badan Hukum Indonesia. Kemudian perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Kemudian perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab serta terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk media pers ditambah nama dan alamat percetakan. Kemudian yang terakhir yaitu perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berkaitan dengan merendahkan martabat agama atau mengganggu kerukunan antar umat beragama. Dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan lainnya. Demikian jawaban dari soal UAS produksi penerbitan pers yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.